Sebut saja Karsiman, dikenal sebagai tukang bangunan serabutan di desa Kedungwaru, sebuah desa kecil di pinggiran hutan utara Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, rumah bilik bambu, dapur berlantai tanah, dan tungku kecil di pojokan yang setiap pagi mengepul tipis saat istrinya, Mbak Siti, memasak air. Rezekinya datang tak menentu. Kadang ia dipanggil untuk memperbaiki atap warga, kadang sebulan penuh tak ada yang menyuruh. Namun, meski sering dilanda kesusahan, Karsiman tetap sabar. Ia percaya tangan yang terus bekerja dan hati yang ikhlas pasti akan dijaga Tuhan. Mbak Siti, istrinya, perempuan lembut yang setia mendampingi meski keadaan kerap sulit. Ia punya kebiasaan aneh, selalu membaca doa sebelum Karsiman keluar rumah dan sering mengingatkan suaminya agar tak mengambil pekerjaan yang bau aneh. Firasatnya tajam dan warga sekitar sering mempercayai kata-katanya. Tapi malam itu, segala doa seolah tak cukup menenangkan hati Siti. Saat lampu minyak hampir padam, terdengar ketukan pelan di pintu. "Assalamualaikum." Suara berat, namun tenang, itu menyapa. Karsiman membuka pintu dan mendapati Pak Darmaji, tetangga yang jarang sekali keluar rumah. Lelaki itu tampak rapih, berpakaian serba putih. Bahkan sandal yang dipakainya pun bersih, tanpa debu. Wajahnya teduh, suaranya dalam, dan setiap kata yang keluar terasa menenangkan. "Aku dapat kabar dari teman di Wonotirto," katanya sambil duduk bersila di lantai. "Masjid tua di sana butuh diperbaiki, tapi orang-orang sana tidak sembarang mengundang tukang. Katanya mereka hanya mau yang hatinya bersih." Karsiman terdiam. Wonotirto adalah nama yang jarang terdengar. Katanya terletak jauh di balik hutan utara, daerah yang sering dihindari warga karena dianggap angker. Namun ketika mendengar upah besar dan dibayar tunai, hatinya goyah. Ia menatap Mbak Siti yang sejak tadi menggenggam ujung selendangnya erat-erat. "Wonotirto itu jauh ya, Pak?" tanya Karsiman ragu. "Tidak sejauh rezekimu kalau kau menolaknya," jawab Pak Darmaji dengan senyum tipis. "Besok malam Jumat berangkatlah bersamaku. Tidak usah bawa apa-apa, semua sudah disiapkan." Setelah tamu itu pamit, rumah kembali sunyi. Hanya suara cengkrik dari luar yang terdengar samar. Namun malam itu, Mbak Siti tak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin, dalam tidurnya yang tak nyenyak. Ia bermimpi melihat bayangan berwajah kabur, sedang memanggul batu bata sambil menangis darah. Dari kejauhan, terdengar suara azan yang menggema di antara pepohonan. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. "Pak, sampean jangan berangkat ya. Aku mimpi buruk," katanya sambil memegang tangan suaminya. "Aku lihat masjid, tapi semua yang kerja di sana bukan manusia." Karsiman tersenyum, meski dadanya ikut berdebar. "Namanya juga mimpi, Bu. Sudahlah, jangan ditelan bulat-bulat. Lagian, kalau aku nggak kerja, mau makan apa kita besok?" Ia menepuk bahu istrinya lembut, lalu menatap langit-langit rumah yang penuh bekas rembesan hujan. "Mungkin ini jalan rezeki kita, Bu." Hari berganti malam Jumat. Hujan rintik turun sejak sore, membuat tanah di depan rumah becek. Karsiman berpamitan dengan sujud panjang di hadapan istrinya. "Doakan aku ya, Bu, biar apapun yang menungguku di sana, aku pulang dengan selamat." Pak Darmaji sudah menunggu di ujung gang, membawa lentera minyak kecil. Mereka berjalan berdua, menyusuri jalan tanah yang semakin gelap. Aroma tanah basah bercampur wangi dupa samar tercium dari arah hutan. Semakin jauh mereka melangkah, suara jangkrik dan katak yang tadinya riuh perlahan lenyap, seolah seluruh alam menahan nafas. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Bayangan pepohonan menjulang seperti dinding hitam di kedua sisi jalan. Di kejauhan, cahaya lentera Pak Darmaji tampak bergetar diterpa angin. Karsiman merasa langkahnya berat, seperti menginjak lumpur yang menahan kaki. "Tidak apa," ujar Pak Darmaji tanpa menoleh. "Jalan ini memang begini. Jangan bicara sembarangan, jangan menoleh ke belakang,
dan jangan bertanya apapun kalau ada suara memanggil namamu." Karsiman menelan ludah. Dadanya berdegup keras. Ia menunduk, mengikuti langkah lelaki berpakaian putih itu tanpa berani berkata sepatah pun. Saat mereka menyeberangi jembatan bambu di tengah hutan, lentera bergetar makin kuat. Dari kejauhan terdengar desiran seperti bisikan, lalu hening kembali. Di balik gelap hutan itu, samar-samar tampak cahaya lampu minyak dari kejauhan tempat yang katanya bernama Wonotirto, kampung yang bahkan peta pun seolah lupa menandainya. Dan malam itu, Karsiman merasa seolah dirinya baru saja melangkah keluar dari dunia manusia. Langit malam itu tampak kelam tanpa bintang. Lentera minyak di tangan Pak Darmaji menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah gelapnya hutan utara. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan daun busuk yang menempel di udara. Karsiman berjalan di belakang, langkahnya berat dan dadanya terasa kian sesak setiap kali melihat bayangan pepohonan yang seolah bergerak sendiri. Mereka telah berjalan hampir 1 jam. Akan tetapi anehnya jalan yang dilalui terasa berulang. Batu besar yang tadi mereka lewati muncul lagi di sisi kiri. Bahkan bekas tapak kaki Karsiman di tanah masih basah di jalur yang sama. Ia berhenti sejenak, menatap ke belakang. Tapi Pak Darmaji menoleh cepat. "Jangan menoleh, Mas Karsiman," ucapnya tenang. "Kalau alas ini ingin mempermainkan arah, wes biarkan saja. Kita hanya perlu terus berdoa." Karsiman mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkah. Namun hatinya makin gelisah. Dalam hening itu, tiba-tiba terdengar suara azan, lembut, mendayu. Namun datang dari arah yang tak jelas. Suaranya tidak seperti suara manusia, melainkan seperti gema yang keluar dari tanah dan udara sekaligus. Bulunya merinding, tapi anehnya hati kecilnya merasa damai, adem, ayem, tentrem. Mereka berjalan makin jauh ke dalam hutan. Kabut mulai turun, menutupi sebagian jalan, lalu muncullah jembatan bambu yang kedua, yang panjang, melintasi sungai yang penuh kabut putih tebal. Dari bawah terdengar suara air berdesir, tapi tak terlihat alirannya. Jembatan itu bergoyang saat mereka melangkah, membuat lentera di tangan Pak Darmaji bergetar dan memantulkan cahaya aneh di permukaan air. "Pegang tali di samping kanan," kata Pak Darmaji perlahan. "Jangan lihat ke bawah." Karsiman menuruti, namun saat kakinya menginjak pertengahan jembatan, dari arah kabut terdengar suara-suara samar seperti orang mengaji, lembut, berulang, dan terputus-putus. Ia menatap kabut itu dengan was-was, dan sekelebat tampak bayangan seseorang bersarung putih melintas di antara asap, lalu lenyap begitu saja. Setelah melewati jembatan, udara tiba-tiba berubah. Angin yang tadi dingin kini beraroma harum, seperti wangi bunga melati bercampur dupa. Suara hutan menghilang total. Jangkrik, burung malam, bahkan desir daun pun lenyap. Di depan mereka, di balik kabut yang menipis, muncul cahaya redup. Perlahan-lahan, kampung kecil tersembunyi tampak di hadapan mereka. Rumah-rumah kayu berdiri rapi berjejer di sisi jalan tanah. Semua tampak bersih, bahkan daun kering pun tak terlihat di halaman. Lampu minyak tergantung di setiap serambi, menyala redup dengan cahaya kekuningan yang menenangkan. Tapi ada yang membuat bulu kuduk Karsiman berdiri. Tak terdengar suara anak-anak, suara ayam, atau hewan apapun. Hening, seolah seluruh kampung menahan nafas. Beberapa warga keluar dari rumah mereka. Semua berpakaian sopan. Para lelaki memakai sarung dan baju koko putih, sementara para perempuan berkerudung putih polos. Wajah mereka tampak tenang, mata mereka teduh, namun sorotnya dalam, seolah bisa menembus isi hati. "Sugeng rawuh," ucap seorang lelaki tua dengan suara lembut. "Kami sudah menunggu." Karsiman menunduk sopan, mencoba menekan rasa gugupnya. Ia mencium bau harum dari tubuh para warga, seperti bau tanah setelah hujan, bercampur bunga melati. Tak ada yang terasa jahat, namun semuanya begitu tidak biasa.
Mereka dipersilakan beristirahat di rumah kayu dekat masjid tua di ujung kampung. Saat melangkah masuk, Karsiman menyadari lantai kayunya bersih tanpa debu, seolah baru disapu angin. Udara di dalam rumah sejuk, tapi bukan dingin seperti di hutan tadi, melainkan sejuk yang menenangkan, membuat dada terasa ringan. "Beristirahatlah, Mas Karsiman," kata Pak Darmaji sambil menyalakan lampu minyak. "Besok pagi kita mulai bekerja." Akan tetapi, sebelum tidur, warga kampung datang membawakan makan malam. Nasi putih yang harum seperti pandan, ikan bakar segar yang kulitnya masih berkilat, dan air bening dalam kendi tanah. "Silakan dinikmati," ujar seorang perempuan berhijab putih dengan senyum lembut. Karsiman berterima kasih, tapi tak bisa menahan rasa heran. Sejak datang, ia tak pernah mendengar suara orang memasak, tak melihat asap dari dapur manapun. Namun makanan itu tersaji hangat, aromanya menggugah. Rasanya luar biasa lezat, seolah setiap suapan membuat tubuhnya segar kembali. Setelah makan, Karsiman berbaring di tikar pandan. Ia menatap langit-langit rumah yang penuh ukiran lafaz Arab halus. Di luar, kampung tetap sunyi. Hanya sesekali terdengar desir angin membawa gema azan yang samar dari arah masjid ketika waktu sholat tiba. Matanya perlahan terpejam, tapi hatinya penuh tanya. Tempat apakah ini sebenarnya? Kampung manusia? Atau sesuatu yang lebih tua dari dunia mereka? Fajar menyingsing dengan lembut di atas kampung Wonotirto. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon kelapa, dan suara burung tak terdengar sama sekali. Hanya desir angin yang membuat dedaunan bergerak pelan. Karsiman bangun lebih pagi dari biasanya, merasa tubuhnya segar, meski malam sebelumnya ia hampir tak bisa tidur. Udara di kampung itu aneh, dingin, tapi menenangkan. Sunyi, tapi tidak menakutkan. Pak Darmaji sudah menunggu di depan rumah, membawa peralatan tukang sederhana, palu, pahat, dan gergaji. "Ayo Mas Karsiman," katanya dengan senyum lembut. "Masjidnya sudah menunggu." Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang bersih tanpa jejak lumpur, hingga tiba di masjid tua yang berdiri di ujung kampung. Bangunan itu terbuat dari kayu jati tua berwarna coklat kehitaman. Atapnya dari sirap yang sudah ditumbuhi lumut hijau. Di puncaknya, sebuah mustoko, kubah kecil dari logam, tampak berkarat, tapi memantulkan cahaya pagi seolah baru digosok. Meski jelas sudah berumur ratusan tahun, masjid itu tetap berdiri kokoh tanpa ada tanda-tanda rapuh. Karsiman menatapnya dengan kagum. "Kayunya tua sekali, tapi masih kuat," gumamnya. Pak Darmaji tersenyum kecil. "Masjid ini dibangun dengan doa, bukan hanya tangan." Karsiman mulai bekerja, merenovasi. Ia menambal bagian dinding yang retak, mengganti papan lapuk, dan memperbaiki lantai kayu yang berlubang. Namun sejak ia memukul paku pertama, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali paku ditancapkan, udara di sekitar seolah bergetar pelan, dan suara dok-dok dari palu menggema jauh, seperti dibalas oleh gema dari dalam bumi. Para warga kampung ikut membantu, tapi cara mereka bekerja sungguh ganjil. Seorang lelaki tua yang tampak ringkih bisa mengangkat balok kayu besar sendirian tanpa terlihat berat. Seorang pemuda memotong papan dengan suara gergaji berdengung keras. Padahal Karsiman tak melihat gergaji di tangannya, hanya gerakan mengiris di udara. Bahkan kadang dari sudut mata, ia melihat bayangan samar ikut mengangkat bahan bangunan, tapi ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. "Bapak-bapak di sini kuat sekali ya," kata Karsiman, mencoba mencairkan suasana. Seorang warga tersenyum samar. "Kalau niatnya karena ibadah, badan takkan merasa lelah." Kalimat itu menancap dalam hati Karsiman. Ia merasa seperti diingatkan bahwa pekerjaan sekecil apapun akan terasa ringan bila diniatkan untuk kebaikan. Menjelang siang, mereka beristirahat di serambi masjid. Di depan sana,
terdapat kolam kecil dengan air sebening kaca. Permukaannya tenang, memantulkan bayangan langit biru dan pepohonan di sekitarnya. Saat Karsiman menunduk untuk membasuh muka, tiba-tiba muncul seekor ikan besar berwarna keperakan dari dasar kolam. Ikan itu berputar 3 kali di permukaan, memancarkan cahaya lembut, lalu menghilang kembali tanpa meninggalkan riak sedikit pun. Karsiman tertegun. "Pak Darmaji, tadi Bapak lihat ikan itu?" Pak Darmaji menoleh sekilas, matanya tenang. "Wah, mungkin kau sedang diberi salam oleh penghuni air di sini. Tak semua yang tampak harus ditakuti." Kalimat itu membuat Karsiman diam. Ia tak mengerti maksudnya, tapi entah mengapa merasa damai. Sore menjelang, pekerjaan hari itu selesai dengan cepat. Aneh, ia merasa seolah baru bekerja sebentar, tapi masjid sudah banyak berubah. Lantai dan dinding tampak lebih rapi. Catnya seperti baru saja dipernis, padahal ia hanya menambal sedikit bagian. Ia sempat berpikir mungkin warga kampung membantu saat ia tak sadar. Malamnya, setelah makan malam yang kembali terasa luar biasa lezat, Karsiman duduk di serambi rumah sambil menatap masjid tua itu. Dari kejauhan, saat waktu Isya tiba, suara azan menggema. Dari arah masjid suaranya lembut, tidak keras, tapi mampu menembus dada. Tak seperti azan yang biasa ia dengar. Kali ini nadanya dalam dan penuh getaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia merasa seolah semua dosanya, semua beban hidupnya dilepaskan bersama setiap lafaz azan itu. Ia menunduk, berzikir pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya benar-benar tenang. Dan setelah sholat Isya selesai di masjid tersebut, di balik ketenangan itu, muncul secuil tanya yang menggelayut di benaknya. Siapa sebenarnya mereka semua ini? Ia menatap warga kampung yang masih duduk di depan masjid. Wajah mereka diterangi cahaya lampu minyak. Senyum mereka lembut, tapi sorot mata mereka begitu dalam, terlalu dalam untuk manusia biasa. Dan malam itu, Karsiman mulai sadar bahwa Wonotirto menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya dimengerti oleh manusia sepertinya. Malam datang, angin berembus lembut dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan wangi dupa yang samar. Karsiman terbangun mendadak. Di luar, terdengar suara wirid yang menggema pelan, namun jumlahnya seperti ribuan orang. Padahal kampung itu hanya dihuni puluhan warga. Ia bangkit, menyingkap kain sarung dan melangkah keluar pondokan bambu tempatnya beristirahat. Langit di atas Wonotirto begitu gelap tanpa bintang, tetapi dari arah masjid tampak cahaya lembut memancar, seperti bulan jatuh ke bumi dan berdiam di sana. Langkahnya berat, tapi dorongan rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Semakin dekat ke masjid, suara wirid itu semakin jelas. Ritmenya teratur, penuh harmoni, seolah berasal dari dunia lain. Karsiman berhenti di depan serambi, menelan ludah, lalu mengintip ke dalam melalui celah dinding kayu yang lapuk. Seketika tubuhnya kaku. Ia melihat para warga sedang berjajar melakukan sholat malam. Tapi sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sebagian dari mereka perlahan berubah wujud. Ada yang menjadi cahaya putih berputar lembut. Ada pula yang tubuhnya tampak tanpa kepala namun tetap menunduk khusyuk dalam ruku. Suara mereka tetap melantunkan doa, meski bibir tak lagi tampak. Darah Karsiman berdesir. Ia hendak mundur, tapi langkahnya terpaku. Hatinya bergetar hebat antara takut dan kagum. Udara di sekitarnya dingin luar biasa, namun ada juga rasa hangat aneh yang menenangkan. Di tengah kebingungan itu, seseorang menepuk pundaknya perlahan. Karsiman menoleh cepat. Pak Darmaji berdiri di sana. Wajahnya tenang diterpa cahaya bulan samar. "Jangan takut, Mas Karsiman," ucapnya pelan. Suaranya sejuk seperti air dari sumber pegunungan. "Mereka bukan setan. Mereka saudara-saudara kami, jin muslim yang menjaga tempat suci ini sejak berabad-abad lalu." Karsiman menatap Pak Darmaji, matanya mencari penjelasan. "Jin, golongan jin, tapi mereka sholat, mereka berzikir seperti manusia?" Pak Darmaji mengangguk. "Benar.
Mereka diciptakan untuk beribadah sama seperti kita, tapi mereka terikat hukum yang berbeda. Rumah ibadah ini, masjid ini, dulunya dibangun oleh wali dari tanah jauh. Sejak itu para jin ditugaskan menjaga agar cahaya tempat ini tak padam. Tapi mereka tidak bisa memperbaikinya tanpa izin manusia. Maka kami memanggil orang yang bersih hatinya, dan kaulah orang itu. Karsiman menunduk, hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Ia teringat masa lalunya, kerja kasar, kata-kata kasar yang sering ia lontarkan pada istri dan anak, dan rasa sombong yang dulu melekat di dadanya. Ia merasa kecil di hadapan kenyataan yang begitu besar. Lalu kenapa saya? Tanyanya lirih. Karena engkau datang dengan niat baik, jawab Pak Darmaji sambil menatap langit. Kami hanya butuh tangan manusia untuk memperbaiki rumah ibadah ini. Tak banyak yang mau datang ke kampung ini, apalagi tinggal semalam. Dari arah dalam masjid, suara wirid berhenti serentak. Tiba-tiba cahaya di ruangan itu makin kuat, menyilaukan mata. Dalam cahaya itu, Karsiman merasa melihat sosok berjubah putih, tinggi besar, menatapnya lembut. Tapi matanya bagai bintang berkilau. Lalu suara berat tapi teduh menggema di telinganya. Wahai anak Adam, pekerjaanmu telah diterima. Kami berjanji mendoakanmu dan keturunanmu agar dijauhkan dari keserakahan dunia. Karsiman meneteskan air mata. Ia berlutut di tanah, menunduk dalam sujud panjang. Hatinya seperti dibersihkan oleh udara suci malam itu. Pak Darmaji menepuk bahunya sekali lagi, lalu berkata, sebagai imbalan, terimalah 3 bekal dari kami. Keteguhan hati, ilmu ikhlas, dan doa pendamping. Simpan baik-baik, karena hidupmu akan diuji setelah ini. Sebelum fajar menyingsing, Karsiman menyelesaikan pekerjaannya. Masjid itu kini tampak megah, meski tetap sederhana. Kayu jati tua bersinar lembut, bagai disiram cahaya rembulan. Pak Darmaji menyerahkan selembar kain putih dari mimbar masjid, beserta bungkusan kain kuning kecil. Ini untukmu, katanya. Kain putih ini tanda bahwa engkau pernah menjadi tamu di rumah suci. Jangan pernah membukanya tanpa niat suci. Karsiman menerimanya dengan tangan gemetar. Ia merasa tenang, namun juga diliputi tanda tanya besar. Apakah yang sebenarnya ia alami hanyalah mimpi, atau memang keajaiban yang nyata? Saat azan subuh berkumandang, suara itu tak hanya terdengar dari masjid, tapi juga dari langit, dari bumi, dan dari hatinya sendiri. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Karsiman melangkahkan kaki meninggalkan kampung Wonotirto. Tidak ada perpisahan besar, hanya senyum lembut dari warga yang berdiri di serambi rumah-rumah kayu. Udara terasa hangat dan menenangkan, berbeda dari hawa dingin mistis malam-malam sebelumnya. Jalan yang ia lalui kini tampak biasa, tidak lagi berputar, tidak lagi dihiasi kabut pekat atau bisikan samar. Hutan yang kemarin terasa seperti lorong tak berujung, kini berubah menjadi jalur tenang dengan sinar matahari menembus sela pepohonan. Ia berjalan dengan ringan, seolah langkahnya dipandu oleh cahaya dari dalam hatinya sendiri. Perjalanan pulang yang dulu ia khawatirkan terasa panjang, kini justru berlalu begitu singkat. Di tengah perjalanan, Karsiman sempat berhenti di tepi sungai untuk membasuh muka. Airnya jernih sekali, dingin tapi menenangkan. Dan saat menatap pantulan wajahnya di permukaan air, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan yang lebih lembut, lebih damai, dan penuh keyakinan. Mungkin inilah maksud mereka, gumamnya lirih, mengikuti ucapan Pak Darmaji tentang bekal keteguhan hati dan ilmu ikhlas. Ketika sampai di rumah menjelang sore, Mbak Siti, istrinya, langsung memeluknya erat sambil menangis. Ya Allah, aku kira sampean gak bakal pulang lagi, Pak. Seminggu sampean gak ada kabar.
Karsiman hanya tersenyum, memegang tangan istrinya dengan lembut. Aku pulang, dan alhamdulillah semua selamat. Malam itu, setelah makan bersama keluarga, Karsiman membuka bungkusan kain kuning yang diberikan oleh Pak Darmaji. Ia penasaran dengan upah yang dijanjikan. Tapi, begitu kain itu dibuka, Mbak Siti menjerit kecil. Isinya hanya daun-daun kering dan pasir halus. Tidak ada uang, tidak ada emas seperti yang mereka harapkan. "Pak, ini apa? Jangan-jangan sampean ditipu?" tanya Mbak Siti dengan wajah bingung. Karsiman hanya tersenyum tenang. "Biarkan saja, Bu. Mungkin itu memang bukan untuk disimpan, tapi untuk diingat." Malam itu, ia pun menaruh bungkusan itu di atas lemari tanpa rasa kecewa sedikit pun. Anehnya, sejak hari itu kehidupan mereka berubah. Rezeki seperti datang tanpa henti. Setiap kali Karsiman menerima tawaran kerja, proyeknya selalu selesai dengan cepat dan tanpa kendala. Para pelanggan memuji hasil tangannya. Bahkan beberapa datang dari luar kota hanya untuk meminta bantuan atau sekedar bersilaturahmi. Rumah mereka tak pernah sepi dari tamu. Suatu sore, salah satu rekannya yang dulu meremehkannya datang dan bertanya, "Rahasiamu apa, Man? Nah, kok sekarang kamu selalu beruntung?" Karsiman hanya tertawa kecil. "Gak ada rahasia, Den. Kalau kita kerja karena Allah, bukan karena uang, maka yang datang bukan cuma rezeki uang, tapi juga berkahnya." Sejak itu, banyak orang yang datang bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tapi juga untuk meminta nasihat. Karsiman tidak pernah menyebut tentang kampung Wonoterto, apalagi tentang jin yang menolongnya. Ia hanya berkata singkat, "Kalau kita ikhlas bekerja karena Allah, bahkan jin pun bisa jadi saudara dalam kebaikan." Kalimat itu menjadi petuah yang sering diingat orang-orang yang mengenalnya. Waktu berlalu, hutan utara kini jarang ia datangi. Tapi kadang-kadang saat malam sunyi, Karsiman mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara azan lembut yang seolah datang dari balik pepohonan. Suara itu tidak seperti azan manusia biasa. Gema dan nadanya begitu halus, menembus dada dan membuat hati tentram. Ia tahu, itu adalah panggilan dari Wonoterto. Tanda bahwa kampung suci itu masih ada, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia jin. Mbak Siti pun merasakan perubahan besar pada suaminya. Karsiman kini lebih sabar, tidak lagi cepat marah, dan setiap kali berbicara selalu disertai dengan doa. Hidup mereka sederhana, tapi penuh kedamaian. Anak-anak mereka tumbuh sehat. Rumah kecil itu terasa hangat dan selalu dipenuhi tawa. Pada suatu malam, Karsiman duduk di teras, menatap langit yang bertabur bintang. Ia menggenggam kain putih dari mimbar masjid yang selalu ia simpan di dada setiap kali sholat. "Terima kasih Pak Darmaji," bisiknya pelan, "atas cahaya yang kalian titipkan." Angin berembus lembut, membawa wangi melati dan suara lembut wirid yang samar. Cerita hidup Karsiman berakhir dengan ketenangan, bahwa keberkahan sejati tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari keikhlasan hati, doa yang tak pernah putus, dan keyakinan bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan berbalas dengan cahaya di akhir perjalanan. Tamat. Semoga bisa mengambil hikmah. Tony FS pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.